Sebelum saya lanjutkan, saya akan baca dalilnya surah As-Saffat yang menceritakan masalah apa tadi saya sampaikan. Surah As-Saffat, surah nomor 37, ayat 102 sampai 111. 102 sampai 111 surah As-Saffat, surah nomor 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, terjemahan bahasa Indonesia kita begitu di Quran. Di sini makna yang lain tadi saya bilang, pendapat ulama adalah sudah sampai pada umur kenabian, dan umumnya Nabi diutus berapa? 40 tahun. Baik. Berusahalah bersama-sama Ibrahim, mulailah bergerak dengan ayahnya. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka coba fikirkan apa pendapatmu. Bagaimana kira-kira menurut kamu? Ia menjawab, Ismail alaihissalam, hai ayahku. Dan di sini menggunakan kalimat abati. Ya abati. Saya pribadi menggunakan itu buat anak-anak saya. Mereka saya suruh panggil abati karena memang kalimat ini sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab yang paling santun untuk memanggil ayah. Artinya itu apa? Ayahku sayang. Kan kita banyak di Indonesia abi, ya, atau yang lainnya. Boleh-boleh saja. Ada yang memanggil abu, ya, ada yang memanggil aba dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak ada masalah, mubah. Tetapi di sini di Al-Quran disebutkan, ya abatif al-ma'tu'mar. Wahai abati, wahai ayahku yang tercinta, kerjakanlah apa yang sedang engkau diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nggak ada anak 10 tahun bisa ngomong ini. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Tadi saya bilang, waktu Ibrahim alaihissalam sudah letakkan Ismail sudah tutup matanya, sudah pasrahkan lehernya, Ibrahim alaihissalam sudah mengangkat pedang dan diayunkan, udah dua-duanya pasrah. Ini makna daripada tafsir falamma aslama, pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, sudah pasrah, watallahu lil jabin, sudah diletakkan di batu, sudah diangkat lehernya, pedangnya sudah diarahkan. Wa nadainahu ayya Ibrahim, pada saat itulah kami panggil dia, maksudnya Jibril alaihissalam memanggilnya. Tadi riwayat menjelaskan pedang Ibrahim dipegang oleh Jibril alaihissalam, ditahan, kemudian dikatakan, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan atau kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan makna daripada kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, apa yang dimaksud teman-teman sekalian? Perilaku Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya karena Allah, dan Allah ganti ketulusan itu dengan domba, jadilah sebuah hukum kurban. Dan yang kita tahu tiap tahun kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban. Dan kata ulama, selama ada orang yang berkurban untuk Allah, maka Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam panen pahalanya. Hampir sama dengan kasus tadi Hajar, bagaimana panen pahala. Nah di sini Ibrahim alaihissalam dan Ismail dapat pahalanya. Ini yang dimaksud ada pujian, ya. Allah mengatakan, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik. Maksudnya karena
perbuatannya itu dikenang, dijadikan syariat, dan dia akan panen pahalanya. Dan setiap orang sembelih di Idul Adha, orang ingat kisahnya Ibrahim dan Ismail alaihimussalam. Juga masuk dalam masalah ini adalah pujian yang baik. Kalau Ibrahim alaihissalam adalah seseorang dengan keimanannya sangat yakin dan percaya dengan janji Allah, tidak ada keraguan sedikit pun, dan ini contoh keikhlasan dalam beramal. Ini juga berarti pujian. Setiap kali orang-orang yang beriman atau para dai, mubalik yang faham dengan kisah ini, maka mereka akan mengangkat kisah Ibrahim alaihissalam bagaimana tentang keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah. Ini juga termasuk pujian yang baik. Masuk dalam pujian yang baik teman-teman sekalian adalah perilaku Ibrahim alaihissalam pada saat melempar syaitan 3 kali. Ada hukum dalam haji jumrah, melontar di 3 titik yang biasa kita kenal dengan jumrah sughra, jumrah usta, dan jumrah aqabah atau kubra. Semua jemaah haji diharuskan teman-teman sekalian, diwajibkan untuk jumrah, melontar 7 batu kecil di 3 titik yang Ibrahim alaihissalam melempar, dan menjadi sebuah bagian daripada ibadah. Kata ulama, setiap orang melempar batu jumrah, satunya 1 pahala buat Ibrahim alaihissalam. Sementara semua jemaah haji melempar minimal 21. 7 minimal. Di hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha, mereka melontar jumrah kubra atau aqabah 7 kali, 7 batu. Berapa jumlah jemaah haji? Jemaah haji rata-rata 3 juta. Kalau 3 juta kali 7, gitu kan, itu bisa 21 juta pahala ini. Hari ke-11, tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik, jemaah haji melempar kecil sedang besar 21 batu dikali 3 juta orang. Itu sudah luar biasa pahala, berjuta-juta pahala didapatkan. Seperti itulah. Dan ini masuk dalam makna terjemahan atau tafsir dari firman Allah ayat 108 tadi, dan kami abadikan buat Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan Ibrahim akan diberikan kesejahteraan yang dilimpahkan padanya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Setelah kejadian itu, Ibrahim dan Ismail AS balik membawa domba itu, kemudian menyembelihnya, dan menjadi sebuah informasi di Mekah kalau Ismail AS tidak jadi disembelih, dan ada perintah dari Allah untuk menyembelih domba ini. Maka semua orang-orang yang beriman pada saat itu dianjurkan untuk menyembelih